Nah, itu dia tuh, Nis. Nah, ini untuk membahas terkait dengan fenomena pengobatan totok daun sirih pada balita yang kini menjadi perdebatan. Nah, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Profesor Rini Sekartini, yaitu adalah dokter spesialis anak ahli tumbuh kembang pediatri sosial melalui sambungan virtual. Iya, selamat siang, Prof. Rini. Prof. Selamat siang, Nis, Rina, dan Ando ya. Baik. Selamat siang. Ya, Prof, ini Anda melihatnya bagaimana ini kalau dari sudut pandang Anda terkait dengan fenomena viral ya terapi totok daun sirih pada balita ini dari sudut pandang medis sendiri ini bagaimana Anda melihatnya, Prof? Ya, tadi diklaimnya sebagai salah satu tata cara pijat kali ya, tapi walaupun judulnya totok sirih ya. Kalau totok itu kan bukan suatu gerakan yang luar biasa. Kalau saya lihat tadi sekilas videonya bukan pijatan juga ya, karena menggunakan beberapa beberapa perilaku yang cukup keras ya untuk anak ya. Jadi kalau dilihat tata cara pijat juga tidak seperti itu. Ini seperti dipukul-pukul ya, dan tidak jelas tujuannya apa ya. Karena kalau melihat untuk otot gitu ya, otot itu harusnya massage ya. Dan kalau untuk massage atau pijat pada bayi ada arah-arah tertentu, karena tujuannya ada tertentu. Kalau ini saya lihat seperti asal aja ya, nggak ada tujuan tertentu, dan kegiatannya bukan seperti memijat, tata cara memijat, tapi seperti memukul gitu ya, memukul-mukul gitu. Baik, dan kalau kita lihat dalam video begitu ya, sang anak ini kan juga menangis saat di terapi. Nah, ini bisa menjadi tanda bahayakah atau ketidaknyamanan serius, serta juga apa yang menjadi resiko melakukan totok atau tekanan pada tubuh balita ini? Ya, kalau kita lihat harusnya pijatan bayi yang kita pelajari, dengan pijat anak itu tidak boleh menangis ya. Berarti dia tidak menggunakan kekuatan penuh dari lengan kita. Jadi kalau tindakan seperti ini, konsekuensinya kalau keras itu bisa menimbulkan memar ya, memar-memar di tubuhnya. Dan kalau anak itu memiliki kelainan darah gitu bisa menjadi lebih berat ya, untuk tindakan pukulan seperti ini yang cukup berat gitu. Dan kalau saya lihat beberapa bagian tubuh ya, selain punggung, tadi tangan, kaki, juga ke bagian kepala ya. Nah, itu tujuannya tidak jelas untuk apa, dan risiko memang bukan tidak menyebabkan geger otak ya, tapi seperti benturan ya, mungkin bisa terjadi hematom atau benjolan di kepala anak tersebut ya. Dan mungkin tangisannya yang sepanjang tindakan tersebut bisa menjadikan trauma untuk anak ya. Trauma karena perilaku yang diterima itu menyakitkan untuk anak tersebut. Iya, soalnya ini juga anaknya sampai nangis-nangis gitu ya kalau kita lihat di videonya ya, Prof Rini. Ya, betul. Nah, Prof, ini kalau tadi kan Anda bilang bahwa untuk tekniknya totok Gerakan kayaknya bukan totok begitu ya. Ini lebih ke mukul begitu ya Anda melihatnya begitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi medis begitu ya, untuk penggunaan daun sirih sendiri itu gimana, Prof? Apakah itu aman untuk balita atau seperti apa? Daun sirih sebenarnya kegunaannya ada untuk hal-hal kesehatan ada, tapi untuk anak atau bayi harus diperhatikan juga, karena beberapa anak cukup sensitif kulitnya. Kulit anak kan tidak seperti kulit dewasa, jadi bisa sensitif, bisa menimbulkan ruam ataupun bisa juga menimbulkan kelainan kulit yang lebih berat ya. Dan kalau penggunaannya seperti hanya dipukul-pukul, tidak berkontak dengan kulit, itu juga sepertinya tidak ada manfaatnya ya. Karena biasanya daun sirih dipakai secara tradisional untuk menghilangkan kembung gitu ya. Suka menggunakan daun sirih. Nah, itu taruh untuk beberapa saat. Sepertinya ini tidak ada manfaatnya gitu ya. Yang jelas pada tindakan ini. Baik, Prof, ini tadi sudah berkali-kali menyampaikan bahwasannya tidak jelas atau tidak tahu juga tujuan dan manfaatnya apa sebetulnya. Tapi Prof, bisakah Anda jelaskan dan juga yakinkan kepada para orang tua di rumah yang menonton ini, apakah kemudian ada bukti ilmiah yang mendukung metode terapi seperti ini atau tidak ada sama sekali?
Kalau yang seperti tindakan ini saya belum pernah baca ya, karena gerakannya kalau pijatan yang di Indonesia kan sering ada peraji ya, peraji dukun pijat itu banyak masih ada sampai saat ini. Dan ada beberapa yang memberikan dampak karena terlalu kencang pijatannya atau gerakan-gerakan tertentu bisa menyebabkan tadi memar-memar di tubuh, atau mungkin ada beberapa kasus beberapa tahun yang lalu sampai anak tersebut ada perdarahan di susunan saraf pusat ya. Saya tidak tahu pasti bagaimana cara memijatnya, tapi itu ada kaitannya gitu. Jadi tindakan pijat itu bukan sesederhana yang para orang tua pikirkan ya. Karena yang kami ajarkan untuk pijat bayi itu sebenarnya touch ya. Tidak menggunakan seluruh kekuatan lengan atas kita, hanya telapak tangan. Dan itu tidak menimbulkan nyeri, tidak menimbulkan sakit, dan anaknya harus tidak boleh menangis. Tapi kalau seperti ini, kita harus melihat nih apakah dampak selanjutnya bisa terjadi, terutama memar-memar, dan kalau berat mengenai di kepala bisa menyebabkan perdarahan. Ya. Oh, baik, baik. Jadi sebetulnya kalau tadi seperti yang Anda sampaikan, sebetulnya harusnya anak tidak menangis begitu ya. Harusnya anak justru nyaman begitu dengan pijatan-pijatan atau teknik yang dilakukan oleh sang terapis seperti itu. Nah, kalau dari Anda sendiri, ini kekhawatiran apa yang sebetulnya ingin Anda yang disampaikan begitu ya terkait dengan kasus ini, Prof? Jadi kalau yang langsung tindakan yang cukup keras buat anak, kita khawatirkan terjadinya memar ya. Memar yang langsung bisa terjadi memar, ada hematom ya. Nah, mungkin pada beberapa anak bisa menimbulkan nyeri. Dan kalau lihat tindakan mengenai kepala, itu bisa juga menyebabkan hematom. Hematom itu bukan di bagian dalam otak, tapi di luar otak, jadi di luar tempurung kepala, seperti anak jatuh ya. Anak jatuh itu kan benjol. Itu bisa terjadi seperti itu karena gerakannya cukup intens dan keras ya, seperti itu. Tidak menimbulkan pingsan perdarahan yang berat, tapi mungkin luka yang ada di tubuhnya bisa terlihat. Baik. Lantas kemudian apa pesan dokter atau Profesor Ridi sendiri bagi orang tua agar nantinya lebih bijak untuk memilih pengobatan bagi balita, terutama yang sedang viral di media sosial ini? Ya, memang pijatan pada bayi dan anak itu di Indonesia sampai saat ini sangat dipercaya oleh orang tua sebagai salah satu alternatif pengobatan. Ya, ada beberapa yang dilakukan dengan benar dan tepat, tapi kadang-kadang bisa menimbulkan dampak. Jadi kalau dilihat misalnya ada anak demam kemudian dipijat, tapi setelah itu dalam 1 hari itu atau besoknya anak itu tidak sembuh atau malah menjadi lebih berat, jangan lupa segera datang ke fasilitas kesehatan ya. Jangan membiarkan atau membawa kembali ke para peraji atau dukun pijat ya. Jadi harus mengevaluasi kondisi anaknya, terutama kalau anaknya sakit. Ya, baik. Demikian. Jadi memang dari sini kita berharap bahwa melalui tayangan ini ya Prof Rini, ini warga masyarakat terutama orang tua begitu ya lebih bisa teredukasi begitu dan lebih bijak lagi dalam membawa anak-anak mereka begitu ya ke tempat atau pengobatan alternatif seperti ini gitu. Karena memang ini ternyata cukup beresiko begitu ya Prof ya, dan ini kalau misalnya salah gitu ya dipijit atau kayak tadi bukan totok sih sebetulnya, agak memukul seperti itu, bisa kena ke otak begitu dan saraf yang lain dan organ yang lain. Ada resiko itu. Ya. Ada resiko terapi yang bersifat tradisional ini. Baik. Kalau begitu terima kasih Prof Ridi Sekartini, dokter spesialis anak ahli tumbuh kembang pediatri sosial atas wawasan dan juga informasinya, dan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.